13. Halo guys, nama aku Nurinta Ramadhani, nomor absen 16. Hai guys, aku Rahmana Aziza, absen 18. Halo teman-teman, kembali lagi dengan aku Rahmana Aziza. Ini aku akan menjelaskan tentang maka apa itu Rahman. Rahman itu adalah di kapal dibagi menjadi 6. Yang pertama itu memberikan informasi kebutuhan. Jadi inti tersebut itu menunjukkan aset, liabilitas, dan ekuitas pada suatu periode tertentu yang dimiliki perusahaan agar perusahaan tahu kondisi keuangan perusahaan. Yang kedua itu menunjukkan kinerja perusahaan. Lalu laba rugi, entitas bisa melihat pendapatan, beban, dan laba rugi yang dihasilkan oleh perusahaan. Yang ketiga itu menjelaskan arus kas perusahaan. Arus kas itu memberi gambaran dari mana uang berasal dan kemana uang yang digunakan. Yang keempat itu sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi. Investor, kreditor, dan menggunakan laporan keuangan untuk membuat keputusan, misalnya investasi, pinjaman, atau strategi. Yang kelima yaitu sebagai alat bertanggung jawaban manajemen. Laporan keuangan menunjukkan bagaimana mengelola sumber daya perusahaan kepada pemilik atau pengusaha. Yang keenam itu yang terakhir ya. Yang keenam itu terakhir dari fungsi tersebut. Menyediakan informasi untuk perencanaan dan pengendalian. Manajemen dapat membandingkan hasil aktual dengan anggaran atau budget dan mengambil tindakan korupsi. Selanjutnya itu ada manfaat laporan keuangan. Yang pertama itu untuk investor. Jadi investor itu menilai profitabilitas dan prospek perusahaan, lalu menentukan apakah layak membeli, menahan, atau menjual saham pada emiten tersebut. Yang kedua itu untuk kreditor kapital. Jadi kreditor kapital itu menilai kemampuan perusahaan apakah bisa membayar utang atau tidak. Nah, itu untuk manajemen. Untuk manajemen itu seperti mengelola bisnis, mengelola daya dan efisiensi, lalu mengevaluasi kinerja divisi atau unit usaha. Yang keempat untuk karyawan. Jadi karyawan itu bisa mengetahui kemampuan perusahaan memberikan gaji, tunjangan, dan stabilitas. Kemudian dari laporan keuangan yang kita miliki dari PT Asta International Tbk terdapat korelasi dengan kerangka konseptual. Kemudian apa sih kerangka konseptual itu? Kerangka konseptual merupakan pedoman pelaporan keuangan yang memuat peraturan secara umum atau garis besar. Kemudian mengapa pelaporan keuangan harus berdasarkan pada kerangka konseptual? Karena untuk memudahkan semua pihak memahami dan menerapkan standar yang ada. Kemudian juga terdapat unsur-unsur dalam kerangka konseptual pada laporan keuangan PT Astra International Tbk yang kita miliki. Yang pertama yaitu aset. Aset di sini mencakup kas dan setara kas, piutang usaha, persediaan, dan aset tetap lainnya. Kemudian yang kedua ada liabilitas. Liabilitas di sini termasuk pinjaman jangka panjang, pendapatan diterima di muka, dan hutang pajak. Kemudian yang terakhir ada ekuitas. Ekuitas di sini mencakup modal saham, kemudian saldo laba, kemudian modal saham di store, dan komponen-komponen ekuitas lainnya. Kerangka konseptual juga menekankan karakteristik kualitatif. Karakteristik kualitatif sendiri dibagi menjadi dua, yaitu karakteristik kualitatif fundamental dan karakteristik kualitatif lengkap. Karakteristik kualitatif fundamental pada laporan keuangan yang kami miliki yaitu PT Astra International Tbk menekankan relevansi dan representasi tepat. Relevansi karena disajikan dalam 2 tahun sehingga memudahkan untuk menganalisis tren, dan representasi tepat karena disajikan dengan informasi yang jelas melalui catatan dan angka yang disajikan dengan miliaran rupiah. Kemudian yang kedua yaitu karakteristik kualitatif peningkat yang terdiri dari
OJK sudah memenuhi kerangka konseptual yang ada karena adanya klasifikasi antara aset lancar dan tidak lancar, kemudian catatan yang terperinci, dan yang terakhir yaitu ada pengungkapan estimasi dan judgement. Kemudian untuk asumsi dasar kerangka konseptual yang dianut oleh Astra International BPK ini menggunakan pencatatan berbasis aktual. Selanjutnya berkaitan dengan instrumen keuangan. Dalam konteks ini, beberapa pos dalam laporan ini mencerminkan aset dan likuiditas sesuai dengan definisi dari instrumen keuangan, di mana setiap kontrak akan menambah aset dan likuiditas itu sendiri. Seperti yang pertama ada aset keuangan. Dapat kita lihat dalam aset keuangan ini terdiri dari beberapa komponen utama. Yang pertama, di aset lancar kita terdapat kas dan setoran kas, di mana Astra memiliki kas dan setoran kas pada tahun 2024 sebesar 48 triliun 439 miliar rupiah. Selanjutnya ada investasi, di mana Astra melaporkan investasi lain-lain sebesar 808 miliar rupiah. Di catatan nomor 5 tentang investasi lain-lain ini, laporan menyebutkan bahwa investasi pada instrumen ekuitas yang dihitung pada nilai wajar melalui laboratory atau FSL. Sedangkan investasi pada instrumen tukar yang dihitung pada di catatan nomor 5 terkait investasi lain-lain ini, laporan menyebutkan bahwa investasi pada instrumen ekuitas yang dihitung pada nilai wajar melalui laboratory atau BPL. Sedangkan investasi pada instrumen utang yang dihitung pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain atau NPLI. Untuk pos yang selanjutnya ada piutang, di mana Astra memiliki piutang usaha neto dengan relasi sebesar 2.650 miliar rupiah dan pihak ketiga sebesar 25 triliun 52 miliar rupiah. Untuk piutang yang kedua ada piutang pembiayaan neto sebesar 43 triliun 693 miliar rupiah. Untuk piutang lain-lain neto tidak berelasi sebesar 856 miliar rupiah dan untuk pihak ketiga sebesar 4 triliun 810 miliar rupiah. Bagian aset tidak lancar, yang pertama terdapat piutang usaha neto untuk pihak berelasi sebesar 18 miliar rupiah. Kemudian ada piutang pembiayaan neto sebesar 43 triliun 829 miliar rupiah. Kemudian piutang yang terakhir ada piutang lain-lain neto untuk pihak berelasi sebesar 2 triliun 542 miliar rupiah dan untuk pihak ketiga sebesar 810 miliar rupiah. Kemudian ada investasi lain-lain juga sebesar 21 triliun 240 miliar rupiah. Yang kedua terdapat liabilitas keuangan, di mana liabilitas keuangan Astra juga mencakup berbagai jenis kewajiban kontraktual yang dapat kita lihat pada bagian liabilitas jangka pendek. Yang pertama ada pinjaman jangka pendek, di mana Astra memiliki pinjaman jangka pendek sebesar 11 triliun 824 miliar rupiah. Kemudian yang kedua ada utang usaha. Yang pertama ada pihak berelasi sebesar 5 triliun 158 miliar rupiah dan pihak ketiga sebesar 34 triliun 889 miliar rupiah. Kemudian ada aktual, di mana perusahaan mencatat sebesar 15 triliun 697 miliar rupiah. Ini mencerminkan kewajiban yang sudah terjadi namun belum dibayarkan. Kemudian ada liabilitas sewa jangka pendek, di mana liabilitas sewa jangka pendek itu sebesar 955 miliar rupiah. Kemudian di bagian liabilitas jangka panjang, yang pertama ada pinjaman jangka panjang. Liabilitas jangka panjang Astra terdiri dari pinjaman bank dan lainnya sebesar 28 triliun 484 miliar rupiah dan surat utang sebesar 11 triliun 708 miliar rupiah. Untuk yang
Indonesia ataupun standar akuntansi keuangan Indonesia. Lalu kerangka konseptual ini sudah membahas di mana kerangka konseptual ini menjadikan acuan di mana PT Astra Internasional bisa melaporkan keuangannya pada saat dia tidak ada SAK yang mengaturkan dengan jelas. Contohnya, jika aset tersebut adalah aset yang belum diatur secara jelas di PSAK ataupun SAK Indonesia, maka PT Astra Internasional bisa menggunakan kerangka konseptual tersebut. Lalu selanjutnya adalah laporan posisi keuangan PT Astra Internasional yang sudah memiliki kualitas dari informasi, yaitu kualitas informasi di sini adalah dapat dibandingkan, di mana di laporan PT Astra Internasional di bagian laporan posisi keuangannya terdapat 2 tahun sebagai pembanding, yaitu tahun yang dilaporkan dan juga tahun yang sebelumnya ataupun tahun kemarin. Lalu yang kedua, kualitasnya adalah dapat diverifikasi ataupun dapat diaudit, di mana PT Astra Internasional ini sudah mengaudit laporan keuangan yang baik bila internal dan juga bila eksternal. Lalu kesimpulan yang kedua kita dapatkan adalah instrumen keuangan, di mana instrumen keuangan adalah suatu aset yang dapat diperdagangkan dan memiliki nilai moneter. Mereka ini mewakili hak ataupun klaim ataupun kontrak yang dapat diperdagangkan dan dapat menghasilkan uang ataupun aset lain di masa depannya. PT Astra Internasional sudah memenuhi instrumen keuangan berdasarkan klaimnya ataupun jenis asetnya, yaitu yang pertama adalah instrumen utang dan yang kedua adalah instrumen ekuitas. Jadi PT Astra Internasional TBK sudah memenuhi dari segala aspek yang kita paparkan, yaitu yang pertama adalah kerangka konseptualnya, lalu yang kedua adalah instrumen keuangannya. Jadi PT Astra Internasional TBK ini sudah memenuhi dari kedua materi yang kita paparkan, dan terima kasih. Thank you everyone! Thank you Elmar! Boom!